Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk adik-adik andalan kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Masih semangat puasa dan belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik masih semangat ya untuk puasanya dan tentu saya semangat juga untuk belajar hari ini karena dalam hal ini kalian adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Oke, tentu saja dalam program andalan kita Smart School, generasi smart berkarakter cerdas, Ki. Oke adik-adik, senang sekali kembali Kak Andrean menyapa adik-adik yang sedang berlibur tapi tetap belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan kembali membahas soal-soal mengenai subtes Bahasa Indonesia UTBK secara khusus untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kakak rasa adik-adik sudah excited, sudah tidak sabar lagi melihat soal-soal yang kita akan bahas hari ini. Oke, jadi kita langsung saja ke soal nomor pertama. Nah, jadi seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalnya untuk bahasa Indonesia UTBK, adik-adik pastikan lihat dulu di soalnya. Jangan sampai kalian terpaku ke teksnya terlebih dahulu dan itu akan memakan waktu. Nah, jadi coba adik-adik perhatikan untuk soal nomor pertama. Jadi nomor pertama di situ dikatakan kalimat tidak efektif pada teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor berapa. Nah, jadi adik-adik perlu adik-adik ketahui kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, dia itu ada beberapa hal yang adik-adik harus perhatikan. Jadi misalnya kalimatnya tidak logis, huruf kapitalnya salah, ejaannya salah, terus tidak jelas subjek predikatnya dan seterusnya. Nah, itu kan ada banyak ya adik-adik. Nah, tapi sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, ada 3 komponen yang adik-adik dahulukan terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini untuk yang pertama, kebanyakan di dalam kalimat itu dia tidak efektif karena dalam hal ini dia itu menjelaskan tentang kesalahan tanda baca. Nah, jadi tanda baca salah. Oke, jadi kalau misalnya dari segi tanda baca yang salah, dalam hal ini kan ada banyak ya, kayak tanda petik dua, tanda hubung, tanda tanya, dan seterusnya. Nah, tapi kebanyakan di soal UTBK yang disalahkan itu kebanyakan adalah tanda koma. Nah, jadi adik-adik pastikan dulu lihat dalam hal ini apakah kalimat itu penggunaan komanya sudah benar atau salah. Terus yang kedua, kebanyakan dia tidak efektif karena dalam hal ini tidak jelas subjek dan predikat. Jadi tidak jelas subjek dan predikat. Adik-adik, kalau misalnya kalian perhatikan di kalimat tersebut, kemudian kalian cek ternyata di kalimat itu cuma subjek atau ternyata cuma predikat. Nah, berarti itu dia tidak efektif karena syarat kalimat efektif itu minimal harus ada 2 unsur dan 2 unsur yang dimaksud adalah subjek dan predikat. Oke, misalnya Kak, saya sudah lihat dari segi tanda koma sudah benar. Terus subjek predikat di masing-masing opsinya itu sudah jelas ada, Kak. Nah, jadi gimana saya dapatkan kalimat tidak efektifnya? Jadi adik-adik bisa dapatkan lewat biasanya kalimatnya itu ada yang tidak baku. Nah, ada yang tidak baku atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekedar informasi, karena yang pertama lebih memudahkan adik-adik untuk pengerjaan soal, berarti adik-adik fokus dulu di tanda komanya. Cek, pastikan semua penggunaan tanda koma itu benar atau salah. Oke adik-adik, coba perhatikan untuk yang pertama. Ini kan berarti kita lihat dulu dari segi tanda baca komanya, apakah benar atau salah. Dan ada catatan yang akan kakak berikan, kalau misalnya dari segi tanda koma, adik-adik perhatikan dulu untuk dari segi penggunaan konjungsi. Jadi kalau misalnya dari segi penggunaan konjungsi, dia itu ada yang didahului tanda koma dan ada yang tidak boleh didahului tanda koma. Nah, sekarang kita belajar dulu dari segi konjungsi.
Oke, dari segi konjungsi tengah kalimat, yang didahului tanda koma. Nah, jadi dalam hal ini, kalau adik-adik temukan di dalam kalimat itu ada konjungsi tersebut, berarti dalam hal ini pastikan sebelum konjungsinya itu harus ada tanda komanya. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya di tengah kalimat ada konjungsi tetapi, pastikan sebelum tetapi itu harus ada tanda komanya. Terus yang kedua, kalau misalnya di tengah kalimatnya itu ada berupa konjungsi sedangkan, maka sebelum sedangkan itu pastikan ada tanda komanya. Terus yang ketiga, kalau misalnya di tengah kalimatnya itu ada konjungsi melainkan, oke, maka pastikan sebelum komanya itu harus ada tanda komanya. Dan terakhir, kalau misalnya dalam hal ini kalian temukan ada konjungsi yaitu atau yakni, maka sebelum konjungsinya itu harus ada tanda koma. Jadi adik-adik kalau bisa diingat dari segi konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Jadi kalian cek dulu di dalam kalimatnya apakah ada konjungsi-konjungsi yang kakak tuliskan ini. Kalau misalnya ada, berarti pastikan sebelum konjungsinya itu tanda komanya harus ada. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nah, adik-adik ini kan ada beberapa ya, tetapi sedangkan melainkan yaitu yakni. Nah, dalam hal ini adik-adik ingat saja clue-nya TSM ya. Nah, jadi ini clue-nya. T-nya itu adalah konjungsi tetapi, S-nya itu adalah sedangkan, M-nya itu adalah melainkan, dan Y-nya itu yakni atau yaitu. Jadi ingat, untuk clue-nya TSM ya, konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Oke adik-adik, silakan adik-adik kalau mau difoto atau di screenshot sebelum kita cek di masing-masing kalimatnya. Oke, sudah? Oke, kalau gitu kita hapus ya. Sekarang kita cek dulu, pastikan dari kalimat opsi alfa itu ada konjungsi yang kita tuliskan. Kalau memang ada, harus sebelum konjungsinya ada tanda koma. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kalimat 1. Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Kalau kita cek di konjungsi TSM ya, tidak ada konjungsi tersebut ya, berarti 1 aman. Terus kita lihat di opsi Bravo kalimat 3. Kalimat 3 ada enggak di situ konjungsi tetapi sedangkan melainkan yaitu yakni? Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kita cek lagi di opsi Charlie kalimat 5. Nah, opsi Charlie di kalimat 5 di situ apakah ada konjungsi dengan clue TSM ya? Oke, tidak ada juga, berarti aman. Nah, sekarang kita lihat di opsi delta kalimat 7. Kalimat 7 apakah di situ ada konjungsi dalam clue TSM-nya atau tidak? Wah, ternyata ada ya. Kalau kita cek di situ ada konjungsi tetapi. Nah, tadi ingat dalam hal ini clue TSM ya adalah konjungsi tengah kalimat yang harus didahului tanda koma. Dan T-nya itu adalah konjungsi tetapi. Pastikan sebelumnya ada koma. Apakah di dalam kalimat 7 ini ada tanda koma sebelum tetapi atau tidak? Nah, tidak ada ya. Berarti dalam hal ini untuk penggunaan kalimat efektif dari segi tanda koma, ternyata ada yang salah yaitu di kalimat ke-7. Berarti jelas ya kalau misalnya untuk kalimat tidak efektifnya ada di opsi D dengan alasan penggunaan tanda komanya salah. Jadi harusnya sebelum tetapi itu ada koma tetapi tidak diberikan di dalam kalimat itu. Jadi adik-adik ingat kata catatan kalau misalnya untuk kalimat tidak efektif, yang pertama lihat dari segi penggunaan tanda baca, tanda komanya dicek dulu. Terus yang kedua tidak jelas subjek predikatnya, dan yang terakhir adik-adik boleh cek di kalimat itu apakah di kalimatnya ada yang tidak baku. Kalau memang ada berarti itu tidak efektif. Itu 3 komponen yang kebanyakan di soal alasan kalimat itu kenapa tidak efektif. Oke, langsung saja ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini dikatakan perumpamaan pada teks tersebut. Jadi adik-adik harus ingat kalau misalnya
perumpamaan itu kental dengan penggunaan majas simile. Karena sejatinya majas simile itu adalah majas yang berupa perumpamaan. Dan perumpamaan itu ditandai dengan kata-kata apa saja, Kak? Jadi perumpamaan itu ditandai dengan kata seperti atau bisa ditandai juga dengan kata bagaikan atau bisa juga ditandai dengan adanya kata laksana. Oke, bak, bisa juga ibarat, bagai. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kalimat tersebut mengandung sebuah perumpamaan. Jadi ingat saja, tugasnya adik cek dulu dari kalimatnya itu ada ndak yang menggunakan seperti, bagaikan, laksana, bak, ibarat. Tapi adik-adik perlu ingat kalau misalnya untuk seperti itu tidak bisa kita langsung katakan dia perumpamaan. Karena ada seperti yang berupa perumpamaan, ada yang berupa contoh. Jadi adik-adik kalau di kalimat itu ada menggunakan seperti, cek dulu apakah memang perumpamaan atau contoh. Karena kalau contoh itu misalnya saya membeli perabotan rumah seperti meja dan kursi. Nah, setelah seperti itu dia kan berupa perincian atau contoh ya, contoh perabotan rumah yaitu meja dan kursi. Tapi kalau misalnya kamu seperti superhero, nah berarti kan itu perumpamaan. Nah, jadi adik-adik cek seperti, bagaikan, laksana, bak, ibarat, atau bagai. Nah, sekarang langsung saja kita cek untuk yang di opsi alfa. Nah, untuk yang di opsi alfa yaitu di kalimat 1 ada ndak kata yang kakak sebutkan tadi? Tidak ada ya, esok nama laki-laki itu. Nah, sekarang kita cek di opsi kalimat 2, bravo. Keduanya bertemu pasca gunung meletus pada 21 Mei 2022. Nah, tidak ada ya kata tersebut. Nah, Charlie, coba cek Charlie apakah ada di kalimat ketiga. Nah, di situ esok menyelamatkan Lail setelah gadis remaja itu kehilangan ibunya. Tidak ada ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut di opsi delta kalimat 4, menjaganya seperti seorang kakak kepada adiknya. Menjaganya seperti seorang kakak kepada adiknya. Nah, dalam hal ini ada kata seperti. Dan dalam hal ini sepertinya itu dia berupa perumpamaan. Karena dalam hal ini dia menjelaskan kalau menjaga orang ini itu seperti perumpamannya seorang kakak kepada adiknya, yang dimana menandakan adanya sebuah kasih sayang terhadap orang yang bersaudara. Nah, jadi jelas ya kalau misalnya untuk di soal nomor 2 kalimat perumpamaan yang tepat itu harusnya di opsi delta. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, coba lihat nomor 3, kalimat yang tidak logis. Nah, sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya untuk kalimat tidak logis, oke, kalimat tidak logis itu ada 2 pengerjaannya. Jadi yang pertama adik-adik cek dulu lewat dalam hal ini imbuhannya yang salah. Nah, imbuhan salah. Jadi ciri-cirinya kalau kita baca dan ternyata teks tersebut kayak ada yang aneh, berarti bisa jadi dalam hal ini kalimat itu ada imbuhannya yang salah. Nah, contohnya saya dibeli baju, itu kan aneh ya. Nah, dalam hal ini anehnya karena memang imbuhannya salah. Dibeli itu harusnya membeli. Saya membeli celana atau saya membeli apel. Nah, jadi itu ya. Nah, terus kalau misalnya Kak, saya lihat dari opsi A sampai error itu semuanya kalau saya baca aman-aman saja Kak. Jadi bisa dikatakan imbuhannya benar semua. Jadi gimana saya dapatkan kalimat tidak logisnya? Jadi yang kedua adik-adik cek kalimat yang tidak efektif. Oke, nah jadi ini ya 2 rekomen pengerjaan soal kalimat yang tidak logis. Cek dulu dari imbuhan salah, kalau belum dapat kalian cek dari segi tidak efektifnya. Oke, nah sekarang kita cek dulu untuk yang di opsi alfa dari segi penggunaan imbuhannya. Di kalimat 2 berarti ya, kalimat 2.
Kalimat 2, keduanya bertemu pasca gunung meletus pada 21 Mei 2022. Oke, untuk dari segi kalimatnya penggunaan imbuhannya sudah benar ya. Oke, sekarang kita lanjut di opsi B, kalimat 3. Kalimat 3, esok menyelamatkan Lail setelah gadis remaja itu kehilangan ibunya. Aman ya? Oke, terus kita lihat di opsi Charlie, kalimat 5. Ketika kondisi mulai stabil, keduanya keluar dari tenda pengungsian. Aman ya dari segi imbuhan, dan kalau kita baca tidak ada yang aneh. Nah, selanjutnya kita ke opsi, kita ke opsi delta, kalimat 1. Esok nama laki-laki itu. Aman ya? Nah, berarti satu-satunya bisa jadi di opsi error. Kita lihat dulu error di kalimat ke, kita lihat error di kalimat keempat. Kalimat 4. Dalam hal ini adik-adik perlu cek kalau misalnya dari segi opsi error, di situ harusnya dia di kalimat 7 ya adik-adik, di kalimat 7. Nah, jadi errornya itu harusnya di kalimat 7. Kita baca kalimat 7-nya, esok yang sudah kelas 12 mengadopsi oleh wali kota. Esok yang sudah kelas 12 mengadopsi oleh wali kota. Nah, jadi dalam hal ini ada, kalau kita baca ada yang aneh ya, dari segi penggunaan berarti salah. Nah, salahnya di mana? Salahnya itu di mengadopsi. Mengadopsi itu harusnya kita pakai imbuhan apa? Di A, diadopsi. Coba kita ubah. Esok yang sudah kelas 12 diadopsi oleh wali kota. Nah, itu baru benar ya. Berarti kita sudah dapatkan imbuhan yang salah, yaitu di kalimat ke-7. Nah, jadi otomatis untuk jawaban soal nomor selanjutnya itu bagian error seperti yang kakak katakan, bukan kalimat 5 di opsinya, tapi kalimat ke-7. Jadi jawabannya bagian error, yaitu kalimat 7, mengadopsi harusnya di kalimat itu menjadi diadopsi. Nah, selanjutnya adik-adik kita cek dari segi soal berikutnya. Frasa mencatatkan, mengakumulasi, dan laporan akan sempurna jika diperbaiki menjadi apa? Nah, ini gampang saja adik-adik. Kenapa? Karena dalam hal ini kita cek saja, seragamkan imbuhannya. Jadi misalnya dia pakai imbuhan me, berarti kita seragamkan semuanya pakai imbuhan me. Atau misalnya dia pakai imbuhan di, berarti kita seragamkan kata tersebut harusnya pakai imbuhan di. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini kan frasa mencatatkan, mengakumulasi, dan laporan. Jadi dalam hal ini kalau kita cek dari segi penggunaan imbuhan, harusnya kan pakai imbuhan awalan me, mencatatkan, mengakumulasi, dan laporan. Jadi laporannya itu harusnya kita ubah menjadi pakai imbuhan me biar paralel atau imbuhannya sama. Nah, berarti kita cari yang mana laporannya pakai imbuhan me. Itu ada di opsi Charlie dan opsi Delta. Tapi kalau kita di opsi Charlie dan error. Tapi kalau kita cek, ternyata di opsi error itu akumulasinya diubah. Ternyata dia sudah tidak pakai imbuhan me. Berarti untuk error itu otomatis salah. Kenapa? Karena ketiganya tidak memiliki imbuhan yang sama. Jadi satu-satunya jawaban yang benar itu adanya di opsi Charlie. Karena pakai imbuhan me di ketiga katanya. Mencatatkan, mengakumulasi, dan melaporkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, adik-adik, jelas ya. Jadi kalau pengerjaan soal frasa dan kita mau perbaiki, pastikan di katanya tersebut memiliki imbuhan yang sama, seragam. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, ke soal nomor berikutnya. Di sini dikatakan bentuk pasif yang tepat untuk kalimat 3. Oke, kakak mau review ingatannya adik-adik. Kalau misalnya dalam hal ini pengerjaan soal untuk bentuk pasif, kalau pasif itu harusnya dalam hal ini
Oke, kalau misalnya kita mau ubah kalimatnya dari aktif menjadi pasif, aktif menjadi pasif, kata kuncinya kita ubah saja imbuhan awalan menjadi imbuhan awalan di. Oke, jadi kalau kita mau cek dari kalimat aktif ke kalimat pasif, kita ubah predikatnya dari yang imbuhan menjadi imbuhan di. Oke, jadi itu kata kuncinya. Misalnya, saya membeli apel. Membelinya itu predikat, jadi membeli itu kita ubah menjadi di. Jadi harusnya dibeli. Jadi dalam hal ini apel dibeli oleh saya. Nah, jadi kita balik juga objeknya jadi subjek, subjeknya jadi objek atau di belakang kalimatnya. Oke, jadi itu ya. Nah, kata kuncinya kita cek dulu dari segi predikatnya yang dimana imbuhan kita ubah jadi di. Oke, sekarang kita cek dulu dari segi kalimat 3. Nah, coba lihat teksnya kalimat 3. Di situ dikatakan kita dapat mengubah cara berinteraksi dalam panggilan video dengan mengatur waktu lebih pendek. Nah, sekarang coba cek. Kalimat 3 di situ dimulai dari apa? Nah, jelas ya, dimulai dari subjek. Subjeknya kata kita karena dia pelaku. Terus di sini ada kata dapat mengubah berarti dia adalah predikat. Berarti kita sudah dapatkan predikatnya, ubah kata yang menggunakan imbuhan me ini menjadi di. Jadi dalam hal ini mengubah menjadi diubah. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini kita cek dulu di opsinya biar tidak kemakan waktu dari A sampai error yang mana predikatnya berubah menjadi diubah. Nah, coba kita lihat. Di opsi alfa, oke, opsi alfa dia tetap menggunakan kata mengubah. Berarti salah. Yang bravo di situ ada enggak? Nah, kita dapat ubah cara. Nah, ini salah ya. Nah, kita cek dulu di opsi apa yang pakai kata diubah. Yang pakai kata diubah itu di opsi Charlie dan di opsi apa kira-kira adik-adik. Nah, coba dicek. Nah, itu di opsi, oke, itu di opsi error ya. Nah, jadi opsi error. Nah, sekarang kita pakai sistem eliminasi. Berarti untuk yang alfa salah, Bravo salah, Delta salah. Berarti sisa 2 opsi, yaitu di opsi Charlie dan di opsi error. Nah, sekarang kita cek dulu dari segi kelogisannya. Yang Charlie di situ dikatakan dengan mengatur waktu lebih pendek, kita dapat diubah. Kita dapat diubah. Dari saat kita membaca itu kan agak aneh ya. Berarti dalam hal ini untuk dari segi kelogisan Charlie ini sudah salah. Oke, kita mau pastikan dulu di opsi error. Di situ dikatakan cara berinteraksi di panggilan video dapat diubah dengan mengatur waktu lebih pendek. Nah, jadi kalau kita cek, nah ini benar ya dari segi kelogisan juga kalau kita baca dan penggunanya sudah benar. Oke, berarti memang sudah benar jawabannya bagian error. Oke adik-adik, nah jadi untuk pengerjaan soal bentuk pasif ini adalah menjadi soal terakhir kita buat pertemuan hari ini. Nanti next time-nya kita akan bahas soal-soal berkaitan dengan materi pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, buat adik-adik mungkin ada yang belum paham atau ada materi yang mau ditanyakan, adik-adik bisa cek saja atau dalam hal ini kalian bisa DM lewat IG-nya kakak. Di situ ada Andrean Jun. Kalian bisa DM kalau misalnya ada soal-soal yang mungkin adik-adik mau bahas bersama dengan kakak. Oke? Jadi terima kasih untuk waktu adik-adik. Terima kasih untuk semangat adik-adik untuk belajar hari ini. Jadi saya atas nama Andrean Jun Sreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.